Hai Scorpio, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Scorpio Sun Moon Rising di bulan Agustus 2020. Kita akan baca kartu-kartu ini depannya sebagai intro atau overall message buat kamu di Agustus 2020. Nanti kita lanjut ke readingan mengenai cinta dan asmara bagi yang single dan yang couple-nya. Sebelum aku mulai readingan ini, aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mendukung dan mensupport channel Katanya Tarot Indonesia. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan dinyalakan loncengnya supaya mendapatkan update terbaru dari KTI. Dan juga sebelum aku masuk ke dalam readingan, aku mau mengingatkan selalu kepada kalian sebelum pembacaan tarot bahwa pembacaan ini bersifat umum atau general ya, tidak akan bisa resonate untuk semua orang, bisa terbolak-balik energinya. Kalau menyangkut orang lain jangan dipaksakan, kalau tidak sesuai ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, ini adalah purpose-nya untuk hiburan semata. Oke, Scorpio, kita mulai ya readingan kamu. Ada Page of Wand dalam keadaan terbalik. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi menunggu kabar, menunggu apa ya? Ya menunggu kabar. Kamu lagi menunggu kabar baik. Ini bisa berhubungan dengan masalah pekerjaan, bisnis kamu gitu ya. Mungkin kamu mempropose sesuatu atau kamu mengajak orang kerjasama atau mengajukan pinjaman atau kamu ingin kolaborasi dan banyak hal gitu ya yang kamu usahakan, dan kamu sedang menunggu hasilnya, kamu menunggu kabar gitu ya. Tetapi ini bisa berhubungan juga dengan apa namanya, masalah percintaan kalau yang aku lihat di sini. Aku melihat beberapa dari kalian ini bisa jadi kalian baru putus, terus aku merasa bahwa kamu atau mantan kamu tuh masih pengen gitu loh, masih pengen ada di dalam hubungan ini. Jadi salah satu tuh masih mencoba menawarkan cinta mereka, menawarkan supaya bisa memperbaiki hubungan ini, berusaha mempertahankan, dan aku lihat sih ada ada arah ke rekonsiliasi gitu ya, perbaikan hubungan. Tetapi ini juga aku melihat ada tawaran untuk kalian. Ada tawaran untuk kalian, mmm, dan yang aku lihat sih ini akan membawa satu hal yang baik gitu ya buat kalian. Cuman, aku melihat di sini kalian mungkin agak susah untuk bisa menentukan, memutuskan sesuatu dengan cepat gitu ya. Sedangkan, eee, apa ya, pilihan ataupun tawaran yang ada saat ini ataupun akan datang ke kamu, itu membutuhkan kalian untuk dapat memberikan respon dengan cepat tapi tepat gitu loh. Nah ini yang agak mungkin jadi kendala ya buat beberapa dari kamu. Buat beberapa dari kamu ada juga masalah mengenai menutupi satu kenyataan atau menutupi satu hal yang sebenarnya. Mungkin kamu tidak mau memberatkan orang lain, atau kamu tidak mau menyusahkan orang lain, ataupun kamu tidak mau orang lain melihat keadaanmu yang sesungguhnya sehingga kamu berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Aku udah pernah ngomong kayak gini sama Scorpio, and then it comes up again, okay? Dari kartunya. Nine of Pentacles. Kamu masih merasa satu ketidaknyamanan, tidak merasa nyaman, tidak merasa sejahtera, dan bisa juga masalah mengenai keluar dari zona aman ya, melakukan sesuatu mungkin yang belum pernah kamu lakukan. Beberapa dari kamu mungkin merasa agak stuck gitu ya. Ya, stuck atau terblok kreativitasnya.
kalian lagi berusaha menenangkan diri ya, lagi banyak konflik. Bisa jadi tawaran ini membuat konflik antara di dalam diri kalian maksudnya gitu ya. Ambil nggak ya? Pertahanin nggak ya? Atau gue tinggalin atau gue lepas gitu. Cuman agak sulit untuk kalian menentukan pilihan. Iya, ada orang yang balik lagi nih. Aku ngelihat tadi ngintip kartunya. Iya, ada orang dari masa lalu berusaha masuk lagi ke dalam kehidupan kalian, atau ini adalah kalian. Tapi aku lihat ini ada perbaikan gitu ya, ada perbaikan, ada pemulihan, dan hal ini agak membuat kalian tuh pusing gitu ya. Membuat kalian tuh jadi susah mikir, susah nentuin, susah menentukan sikap. Di satu sisi gua mau pertahanin, di satu sisi lagi gua ngerasa kok apa ya, gua udah nggak betah atau nggak bisa gitu loh mempertahankan hal ini atau orang ini. Jadi ada satu tawaran yang membuat kamu tuh konflik sendiri gitu loh dalam menentukan sikap. Oke, kita lihat Goddess. Honor your divine feminine energy. Apa ya? Ya, hargai sisi feminim yang ada di dalam diri kamu. Setiap orang kan ada yin and yang, maskulin, feminim gitu ya. Feminim ya itu menerima. Dan kadang-kadang kita merasa apa ya, gengsi gitu ya di saat kita menerima misalnya bantuan dari orang lain, pertolongan dari orang lain. Padahal sebenarnya mungkin kita butuh gitu ya. Dan kadang-kadang nggak seharusnya selamanya setiap saat kita itu memprovide. Kadang-kadang nggak seterusnya kita itu harus melakukan sesuatu untuk orang lain dan memberikan. Di lain waktu kita kadang-kadang harus mengizinkan diri kita juga untuk bisa menerima pertolongan orang, dibantu sama orang, ditemenin sama orang gitu ya. See your inner beauty, love every part of you. Lihatlah keindahan, kecantikan ya, keindahan, kecantikan, kecakapan yang ada di dalam kamu. Yang bukan hanya tampak di luar atau di bagian atau di kulit luar saja gitu ya. Mungkin untuk beberapa dari kamu itu semua membuat kamu jadi tidak merasa nyaman terhadap diri kamu sendiri. Kamu banyak melihat kekurangan-kekurangan kamu, tetapi kamu juga harus bisa menghargai nilai-nilai yang kamu punya, potensi kamu, skill kamu, kebaikan kamu gitu ya. Itu banyak hal-hal yang ada di dalam diri kamu yang perlu kamu sendiri juga hargai gitu loh. Kadang-kadang kita agak susah untuk melihat hal-hal yang jadi bonus di dalam diri kita gitu ya. Seringkali kita lebih jeli melihat kekurangan kita gitu loh. Love every part of you. Cintai setiap sisi, setiap jengkal inci yang ada di dalam dirimu. Cintai dirimu apa adanya dengan segala kekurangan dan segala kelebihannya. Dan di saat kamu punya kekurangan yang kamu anggap kekurangan ya, kadang-kadang orang menganggap kekurangan kita tuh kelebihan gitu ya. Tapi maksudnya apapun yang ada di dalam diri kamu, baik itu merupakan kelebihan ataupun kekurangan, ya harus bisa kamu syukuri, harus bisa kamu terima dan sayangin gitu ya. Oke, Scorpio, itu adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020. Kita lanjut ke yang percintaan. Oke, Scorpio single, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020, Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Aku melihat di sini buat beberapa dari kamu, apa ya, ini kayak mungkin emosinya sedang tidak stabil
dan kamu tuh ada kecenderungan seperti menarik diri gitu ya, ingin menyendiri, nggak pengen berhubungan sama orang lain, nggak pengen ngomong. Mungkin juga buat beberapa dari kalian ini kalian masih masih belum sembuh dari hubungan kalian yang sebelumnya gitu loh dengan mantan kalian. Dan mungkin kalian dikecewakan, mungkin kalau aku lihat di sini sih ada orang ketiga gitu ya. Jadi kalian ada satu kekecewaan, ada satu kesedihan, dan kalian banyak menghabiskan waktu sendiri untuk kontemplasi, untuk introspeksi. Kalian punya kecenderungan untuk menarik diri lah pokoknya ya dari kehidupan sosial kalian juga. Kalian nggak terlalu aktif gitu ya, kalian lebih lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dan fokus dengan diri kalian sendiri. Karena aku ngerasain di sini masih banyak sekali kekecewaan gitu loh, dan hubungan yang lalu ini lumayan mengakibatkan satu trauma kepada kalian. Mmm, dan aku melihat apa ya, kamu ini sedang berusaha untuk pulih, untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi gitu ya dari keterpurukan kamu. Dan kamu berusaha mungkin mengasah kreativitas kamu, mengerjakan sesuatu gitu ya. Fokus ke dalam pekerjaan, fokus ke dalam keuangan kamu. Mmm, karena di sini juga aku ngelihat ya ada rasa nggak secure, lagi ngerasa nggak stabil. Tapi aku juga melihat buat beberapa dari kalian, kalian ini masih banyak terikat gitu ya dengan hal-hal yang hanya membuat kalian merasa tidak bebas gitu loh. Jadi, ini bisa antara apa ya, kamu mungkin masih suka berhubungan dengan mantan kamu ataupun kamu masih sering melihat gitu ya, update-update mengenai mereka, itu juga bisa. Atau mereka yang berusaha untuk menahan kamu untuk supaya kamu tidak kemana-mana gitu ya. Ada satu pihak yang masih belum terima mengenai berakhirnya hubungan yang sebelumnya ini, dan mereka masih berusaha untuk masuk lagi ke dalam kehidupan eee, si mantannya gitu yang aku lihat dan perhatikan di sini di dalam kartu-kartu ini. Karena aku melihat mungkin di kamunya masih ada satu rasa marah gitu ya, rasa marah, dan kamu lagi berusaha menenangkan diri. Dan mungkin mereka itu masih belum bisa melepaskan kamu walaupun mungkin mereka bikin kesalahan gitu, yang sudah mengecewakan kamu dan bikin kamu marah ini, karena mereka tahu mereka nggak mau kehilangan kamu, ya mereka masih berusaha gitu loh, gimana ya caranya supaya gue masih bisa mempertahankan si hubungan ini sama kamu dan berusaha supaya kamu tuh bisa memaafkan gitu. Cuman ya aku lihat sih kamunya sendiri sebenarnya apa ya, sedang bergelut dengan perasaan-perasaan kamu saat ini. Dan kamu lagi apa ya, banyak menahan marah gitu loh yang aku lihat di sini. Atau ini adalah pasangan kamu gitu ya. Orang yang kamu dealing ini orang yang pintar apa ya? Dia banyak kebisaan dan dia pintar bicara. Beberapa dari kamu lagi fokus masalah apa? Pekerjaan ini ya. Membangun stabilitas kamu, mengobati diri kamu, mengobati hati kamu, perasaan kamu, dan kamu butuh ketenangan itu. Kamu butuh untuk bisa punya waktu bersama dirimu sendiri gitu ya, tune in dengan diri kamu. Kamu lagi nggak mau diganggu. Hangman in reverse. Ya, kamu ingin melepaskan diri gitu loh. Melepaskan diri dari hal-hal yang hanya mengikat kamu dan membuat kamu nggak sejahtera, nggak nyaman, nggak tenang. Dan kamu mungkin ngerasa banyak hal yang bikin hati kamu panas gitu ya.
Karena mungkin kamu merasa sudah dipergunakan oleh orang itu, diperalat sama orang itu, dan kamu tahu kalau kamu sampai kelepasan kontrol kamu gitu ya, itu akan bisa menyakiti sekali gitu loh buat orang dalam perkataan kamu atau tindakan gitu. Dan kamu sedang berusaha mengontrol untuk bikin diri kamu sabar dan untuk tidak kehilangan kontrol, itulah intinya. Like attract like. If you long for more love, be more loving. Suka menarik suka. Kalau kamu menginginkan cinta, kamu harus lebih menjadi penyayang gitu loh. Ya ini juga kalau yang aku lihat ya, negatif attract negatif, positif attract positif ya. Jadi di saat kita pikirannya juga positif, kita akan menarik hal-hal atau orang, energi-energi yang positif, hal yang positif ke arah kita. Kalau kita berpikiran negatif pun seperti itu, kita akan menarik hal, orang, energi, dan segala sesuatu yang negatif juga ke arah kita. Jadi apa yang kamu inginkan di dalam hidupmu, itu akan menarik hal yang akan jalan ke dalam kehidupan kamu. Jadi be very careful dengan pikiran kamu, dengan perasaan kamu gitu ya. Oke, Scorpio, ini adalah pesan-pesan untuk kalian yang singlenya. Kita lanjut. Oke, Scorpio, ini adalah readingan untuk kalian yang berpasangan ya. Di bulan Agustus 2020, Scorpio Sun, Moon, Rising, dan Venus. Attraction dari Romance Angel-nya. Ketertarikan. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu menarik romantisme, cinta, dengan menikmati saat-saat ini secara seutuhnya. Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Beberapa dari kamu bisa jadi hubungan kamu dengan seseorang ini ada masalah dengan keluarga ya. Mungkin ada pihak keluarga yang tidak suka, mungkin ada pihak keluarga yang berusaha mencampuri urusan kalian berdua gitu, ataupun buat beberapa dari kalian yang masih pacaran gitu ya, pihak keluarganya nggak setuju gitu loh dengan hubungan kalian. Beberapa dari kalian merasa ya bahwa hubungan kalian dengan orang ini itu sesuatu yang spesial, yang nggak bisa dimengerti gitu loh oleh orang lain. Apa yang kalian miliki hanya kalian sendiri yang mengetahuinya, yang merasakannya gitu. Dan buat beberapa dari kalian nih, bisa juga kalian merasa bahwa ini adalah bisa soulmate, twin flame gitu ya. Pokoknya sesuatu hubungan yang spesial, yang unik, bukan yang biasa-biasa aja. Karena ya dalam banget kalau aku lihat di sini ya. Five of Pentacles. Iya, hubungan yang kalian miliki ini lagi banyak tantangannya, lagi banyak rintangannya, lagi mengalami kesulitan lah intinya. Dan seakan-akan mungkin kalian merasa tidak ada yang mendukung, mensupport hubungan kalian. Dan mungkin hal ini mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi keberlangsungan hubungan keduanya. Kadang-kadang saat kita awal-awal gitu ya, misalnya ada orang 1, 2 gitu yang ngomong agak miring mengenai pasangan kita, mengenai hubungan kita, kita masih bisa mengcounternya. Tapi kalau misalnya semakin sering, semakin banyak, sering kali itu masuk gitu loh, itu nyelip. Dan
seringkali itu mempengaruhi kita, seringkali mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kadang-kadang itu berdampak gitu ya ke dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Kalau kita nggak pandai-pandai untuk menjaganya gitu loh, bahwa hubungan ini adalah milik kita berdua, dan orang lain tidak boleh melewati batas gitu loh dalam mencampuri urusan hubungan. Ten of Cup dalam keadaan terbalik. Ya, kamu seakan-akan kayak hilang harapan gitu ya, kayaknya gue udah nggak ada harapan nih. Hubungan ini kayak nggak ada harapan gitu loh, rasanya. Jauh dari impian, dari harapan kalian gitu ya, dan kalian kayak sulit untuk membayangkan beratnya, dan mungkin kalian sendiri melihat dari kalian yang berpasangan yang sudah menikah atau sudah berpacaran gitu ya, ini mungkin masalah juga dari orang-orang yang dekat dengan kalian, yang membuat kalian tuh kayak berat gitu loh. Four of Pentacles. Tapi ya, ini ada dua skenario. Yang satu yang kayak gitu, tapi aku lihat juga ini cerita yang lain di dalam kartu ini. Aku lihat salah seorang ini punya option, tapi juga kayak pemicunya tuh yaitu ketidaknyamanan dia disebabkan oleh banyak pihak luar yang mempengaruhi hubungan ini jadi tidak harmonis, yang membuat mereka jadi sulit untuk membayangkan gue bisa berjalan untuk mewujudkan impian-impian gue dengan pasangan gue, karena terlalu berat gitu loh, rasanya tuh terlalu berat. Banyak yang membebani, banyak yang bikin ribut, dan banyak sekali hal-hal eksternal atau orang-orang dari luar yang membuat atau memicu gitu loh pertengkaran atau ketidakharmonisan di dalam hubungan kalian. Dan aku lihat ada seseorang di sini yang memendam perasaan-perasaan dia, memendam unek-uneknya dia. Aku juga melihat ini ada masalah seseorang melihat dari segi materi. Itu aku nggak tahu, mungkin ini spesifik sekali ya, tapi ada orang yang memandang atau menilai seseorang itu dari materinya, dari pekerjaannya, dari karirnya gitu loh. Dan mungkin juga ini dari sisi keluarganya gitu ya, melihat mereka tidak memiliki kekuatan di dalam bidang ekonomi, ataupun mereka kurang mapan yang seperti mereka harapkan, jadinya mereka memperlakukan orang itu dengan kurang baik gitu loh, tidak menganggap orang itu juga bisa. Banyak yang ditutupi, kalau yang aku lihat di sini banyak yang ditutupi, dan mungkin buat beberapa dari kalian ya, kalian tetap berada di dalam hubungan tapi mungkin tidak bicara satu sama lain gitu loh, lagi tidak bicara satu sama lain, atau ada hal mengenai komunikasi yang kurang lancar ya, atau tidak komunikasi. Aku melihat di sini kalian berusaha mempertahankan sih, belum menyerah. Kalau aku lihat di sini belum menyerah, masih coba untuk bertahan. Tapi buat beberapa dari kalian ini bertahannya karena consider mengenai anak, mengenai keluarga, nggak mau mengecewakan orang tua, dan ya yang dijaga itu keluarga gitu, yang fokusin tuh anak gitu ya, untuk kalian yang udah berkeluarga. Cuman yang aku lihat juga di sini untuk beberapa dari kalian ya, memang kalian masih sayang gitu ya, masih ingin coba mempertahankan, masih ingin mencoba memperbaiki.
Cuman hal ini tuh benar-benar jadi beban pikiran ya. Beban pikiran, bikin nggak bisa tenang, nggak bisa tidur nyenyak. Banyak kecemasan-kecemasan yang aku lihat di sini, banyak pressure ya, banyak tekanan. Dan kalian ngerasa nggak kemana-mana dan nggak bisa menemukan solusi yang terbaik untuk segala pihak gitu loh. Tapi sih aku lihat ini ada Eight of Wands ya. Buat komunikasi yang tersendat-sendat ini aku melihat di depannya energi yang akan datang ini akan smooth lagi, akan bisa berkomunikasi lagi dengan lancar. Tapi mungkin untuk saat ini kalian berdua lagi butuh waktu sendiri-sendiri, butuh ruang untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa untuk bisa menenangkan diri lah, berpikir dengan jernih gitu. Karena yang aku lihat saat-saat ini agak sulit untuk mendapatkan itu. Jadi kayak memberikan ruang masing-masing. Lu pikirin deh, gue pikirin juga. Soalnya kita kalau sekarang lagi ngomong bisa pecah dunia. Gitu kali ya. Kira-kira. Karena yang satu tuh kayak udah nggak menunjukkan usaha gitu ya. Dan orangnya mungkin agak stubborn ya, susah untuk bikin dia bisa mengerti, membuka diri, membuka pikiran atau melihat keadaan dengan imbang gitu loh, dari sisi dia dan dari sisi orang lain. Oke, Scorpio, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020. Semoga semuanya baik-baik, lancar-lancar lagi ya. Kamu kemungkinan Agustus ini agak-agak sibuk kalau yang aku lihat. Maaf kalau tidak resonate. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.